Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Entah mengapa rasanya tetap sama. Alfa pergi ke apotik untuk membeli tespek. Tak dapat dipungkiri hatinya sangat bahagia. Walau dia belum tahu apakah istrinya benar hamil atau tidak. Sesampainya di apotik, pria itu langsung mendekati apoteker untuk meminta barang yang ia inginkan. Alfa tentu tahu bagaimana rupa tespek itu. Mbak, beli tespek yang paling akurat dan yang paling bagus. Beli 5 ya. Ujar Alfa dengan semangat pada apoteker itu. Pria itu sengaja membeli lebih dari satu dengan merek berbeda, agar ia bisa yakin dengan hasilnya nanti. Tentunya, dia telah mendapatkan pengalaman sebelumnya di pernikahan yang sebelumnya. Alfa khawatir jika memang istrinya sedang hamil. Dia harus segera memeriksa keadaannya lebih lanjut. Totalnya jadi 180.000 pak. Ujar apoteker itu seraya menyerahkan plastik berisikan belanjaan Alfa. Alfa segera membuka dompetnya. Dia lupa jika dirinya jarang menyiapkan uang cash. Lalu, pria itu memilih mengambil salah satu kartunya dan menyerahkannya pada apoteker tersebut. Seraya menunggu, Alfa memainkan ponselnya. Dia memberi pesan pada Yara, mungkin ada barang lain yang istrinya itu inginkan. Silahkan pinnya pak, ujar apoteker itu. Alfa segera mengetikkan pinnya, lalu dia kembali memainkan ponselnya. Namun, tiba-tiba saja apoteker itu kembali mengatakan hal yang membuat Alfa terkejut dibuatnya. Maaf pak, kartu tertolak. Mungkin ada kartu lain? Tanya apoteker itu seraya menyerahkan kembali kartu milik Alfa. Pria itu tentunya terlihat bingung. Dia tak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Lalu, dia menyerahkan kembali kartunya yang lain. Tapi tetap saja, semuanya tertolak. Alfa bingung, dia tak ada uang cash sama sekali dan karyanya juga tertolak. Masa gak bisa sih mbak, coba lagi deh, ujar Alfa dengan perasaan cemas. Kartu Anda tidak bisa digunakan pak, sebaiknya uang cash saja, ujar apoteker tersebut. Biar saya yang bayar. Alfa terkejut, dia menoleh dan mendapati Dr. James berdiri di sisinya. Dia tidak tahu sejak kapan pria itu berada di sebelahnya. Dr. James menoleh ke arah Alfa. Dia sedikit tersenyum pada pria itu. Tentunya, Alfa merasa malu padanya. Tidak perlu dokter, aku akan kembali untuk mengambil uangku. Ujar Alfa dengan tatapan tak bersahabat. Tak apa, biar aku bayar saja, ini. Ujar Dr. James kembali. Alfa akan kembali melarangnya. Tetapi Dr. James tetap kekeh ingin membayarnya. Dengan perasaan tak enak, Alfa menatap pria di hadapannya itu. Terima kasih, lain kali akan ku ganti uang Anda, ujar Alfa. Dr. James mengangguk, dia menepuk pelan bahu pria itu. Tak masalah, kau pasti membutuhkan itu, ujarnya dengan ramah. Alfa mengangguk, dia segera berpamitan untuk pulang lebih dulu. Dr. James hanya memandang kepergian Alfa dengan tersenyum tipis. Dia kembali menatap apoteker tersebut yang kembali melakukan pekerjaannya. Maaf, apa tadi yang dia beli? Tanya Dr. James dengan penasaran. Dia memang tidak tahu isi dari plastik belanjaan Alfa. Hanya tespek dok, ujar apoteker tersebut yang menang mengenali James sebagai dokter. Dr. James mengangguk seraya membulatkan mulutnya.
Dia memandang kepergian Alfa dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia teringat dengan video beredar tentang klarifikasi Alfa mengenai istri dan kedua anaknya. Apa dia benar-benar sudah melepas marganya? Batinnya dengan penasaran. Sementara Alfa, dia telah sampai di kamarnya. Pria itu segera menyerahkan tespek yang ia beli pada istrinya. Yara segera mengambilnya. Dia melihat beberapa tespek yang suaminya itu beli. Wanita itu memandang ke arah suaminya dengan tatapan ragu. Ayo coba tespeknya, biar kita tahu kamu sedang hamil atau enggak. Seru Salma yang greget dengan putrinya yang tak kunjung beranjak dari ranjang. Yara mengangguk, dia pun beranjak berdiri dan memasuki kamar mandi. Anehnya, Alfa juga turut mengikutinya. Salma terlihat bingung pada menantunya itu yang malah mengekori istrinya. Saat Yara akan menutup pintu, tentunya wanita itu terkejut dengan keberadaan Alfa. Kamu mau ngapain, Mas? Heran Yara. Mau lihat hasil tespek, jawab Alfa dengan tatapan polosnya. Ya lihatnya nanti aja, aku mau cek dulu. Seru Yara dengan kesal. Ya aku temenin, ayo. Balas Alfa yang belum mengerti jika Yara tentunya tak merasa nyaman. Mas, please, aku mau sendiri aja. Masa kamu liatin sih? Udah, kamu tunggu di luar aja. Seru Yara dan bergegas menutup pintu. Alfa menghela nafas kasar, dia hendak protes tetapi pria itu urungkan. Sedangkan di dalam kamar mandi, Yara segera menampung urinnya dalam sebuah gelas kecil. Lalu, dia memasukkan kelima tespek yang tadi suaminya beli. Dia menunggu hasilnya dengan jantung yang berdegup kencang. Jujur saja, ini memang bukan pertama kali. Tapi, entah mengapa rasanya tetap sama. Sayang, udah belum? Teriak Alfa yang sepertinya sudah tidak sabaran. Sabar, buat mie instan aja pakai waktu. Seru Yara tak kalah kesal. Wanita itu mendadak menjadi sensi. Dia tak suka terus ditanya seperti itu. Merasa sudah cukup, Yara mengambil salah satu tespek. Dia melihat garis satu yang muncul. Namun, ada garis lain yang terlihat samar. Yara kembali mengambil yang lain, berharap ada yang lebih jelas dari yang pertama. Saat melihat tespek yang ketiga, air mata Yara luruh seketika. Sayang, Alfa sepertinya tidak sabaran, dia sudah sangat ingin melihat hasilnya. Yara pun memutuskan untuk keluar. Dia langsung mendekap erat suaminya yang memasang raut wajah tegang. Mendengar suara tangisan istrinya, Alfa tak lagi bertanya. Dia seakan mengerti apa jawabannya. Refleks tangannya terangkat dan mengelus bahu istrinya. Gak apa-apa, kan masih bisa coba lagi. Bisik Alfa menenangkan istrinya. Iya, gak apa-apa nak kalau hasilnya negatif. Sudah, tidak perlu nangis. Sahut Salma yang menatap putranya dengan tatapan sedih. Yara melepas pelukannya, dia menyerahkan kelima tespek miliknya. Dengan tatapan heran, Alfa menerimanya. Dia melirik istrinya dulu sebentar sebelum melihat tespek itu. Melihat dua garis merah yang ada di sana, membuat mata Alfa membulat sempurna. Jantungnya berdegup kencang, dia merasa ada kupu-kupu yang menari di perutnya. Sungguh, dia tak menyangka dengan hasil yang ia lihat sekarang. Calon dedek si kembar udah ada Hicks. Adek si kembar udah hadir Hicks. Alfa menangis, dia menutup wajahnya yang basah dengan telapak tangannya. Tespek itu menunjukkan dua garis merah.
yang menandakan jika istrinya tengah hamil. Salma yang mendengarnya tentu terkejut. Dia segera memeluk putrinya dan mengucapkan selamat padanya. Kehadiran calon adik si kembar tentunya membuat suasana menjadi haru. Selamat ya nak, mulai sekarang jaga kandungannya. Semoga dia sehat-sehat sampai cukup waktu dilahirkan, ujar Salma seraya mengelus perut putrinya yang masih tampak datar. Sebentar, ibu kabarkan ini pada si kembar. Mereka pasti bahagia mendengar kabar ini. Seru Salma dan beranjak pergi dari sana. Yara menggelengkan kepalanya. Tatapannya pun beralih menatap suaminya yang masih menangis. Melihat wajah suaminya yang sembab, Yara terkekeh pelan. Dia mengusap wajah basah pria itu dan menatapnya lenuh kelembutan. Alfa langsung memeluk pinggang istrinya dan menatapnya dengan dalam. Selain si kembar, ini hadiah terindah yang kamu berikan untukku. Terima kasih atas kejutanku ini. Aku sangat menyukainya, seru Alfa dengan suara bergetar. Pas proses apa pas jadinya yang lebih kamu suka? Ledek Yara dengan menaik turunkan alisnya. Yang mana membuat tangisan Alfa terhenti seketika. Dua-duanya. Cicit Alfa yang mana mengundang tawa Yara. Terlihat, Farah sedang berdiri menghadap tembok. Sedari tadi, Alfa berusaha menyentuh tangannya. Namun, putrinya itu justru menepisnya dengan kuat. Alfa menghela nafas pelan, bocah menggemaskan itu merajuk. Setelah Salma memberitahu padanya jika dia akan segera memiliki adik. Bocah itu langsung pergi menghadap tembok dan merajuk di sana. Sayang, udah dong ngambeknya. Farah kan belum makan siang kan? Ayo Farah mau makan apa? Biar ayah belikan. Ujar Alfa tanpa sadar dirinya lupa jika tak memiliki uang. Nggak mau, buang dulu adeknya. Seru Farah dengan menatap sinis ke arah ayahnya itu. Alfa menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia bingung dengan permintaan putrinya. Bagaimana dia membuangnya? Alfa harus memaklumi, jika putrinya itu masihlah belum mengerti. Gimana mau dibuang, kan udah masuk ke perut bunda. Ujar Alfa dengan tatapan tak bersalah. Yara yang sedang duduk di sofa kamar putrinya langsung menatap tajam ke arah suaminya. Dia memasrahkan pria itu untuk membujuk putri mereka. Tapi lihatlah sekarang, Alfa malah berbicara yang tidak-tidak. Mendengar perkataan ayahnya, Farah menolehkan kepalanya sedikit pada ayahnya itu. Ya dikelualtin, pokoknya dikelualtin. Ndak mau punya adek, kata abang punya adek tuh libet, ngecelin. Bikin emoji, bikin naik dalao, cuka ngabicin jajan, cuka lucakin balaang, fala pokok nandama. Ayah tanya, adeknya abang siapa? Sela Alfa yang sudah menahan tawanya. Farah mengerjapkan matanya. Falalah, adeknya abang siapa lagi kalau bukan Fa, Farah tersadar akan ucapannya. Dia langsung beralih menatap abangnya yang masih membaca bukunya. Abang kok gitu cama Fala? Falanda ngecelin ya? Teriak Farah dengan emosi yang menggebu. Jovan hanya menatapnya sekilas, dan kembali membaca bukunya. Seolah, dia tak mau mendengarkan perkataan adiknya. Kesal dengan respon sang kembaran, Farah pun mengambil raket yang ada di pojok kamarnya. Dan berniat akan mengarahkan pada abangnya sekaligus kembarannya. Melihat itu, tentunya Jovan terkejut. Dia segera berdiri dan berlari keluar kamar. Farah segera mengejarnya. Bocah menggemaskan itu tak akan menyerah setelah berhasil menuntaskan kekesalannya. Alfa hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Dia sudah yakin jika Jovan pasti dapat menghindar dari kejaran Farah. "Farah gak suka aku hamil lagi ya?" ujar Yara. Yang mana membuat Alfa berjalan mendekatinya. Pria itu duduk di karpet berbulu tebal seraya mengelus perut istrinya. "Enggaklah, biasa anak kecil. Ngambeknya cuman sebentar. Nanti kita bantu ngomong sama dia pelan-pelan ya." Farah belum mengerti punya adik itu seperti apa. Karena kan selama ini dia merasa sebagai adik. "Terang, Alfa." "Iya sih, terus kapan mau ke dokter?" Pertanyaan Yara membuat Alfa terdiam. Dia jadi ingat dengan ATM-nya. Yang sepertinya sudah terblokir oleh kakeknya. Pria parubaya itu sengaja membuat Alfa dalam kesulitan. "Besok ya, kita ke dokternya." "Aku juga mau minta izin sama kamu. Aku mau pulang dulu ke kediaman Elgard sebentar. Surat-surat penting kayak buku nikah kita, akta si kembar. Kan masih ada di kamar kita yang di sana. Jadi, aku mau kembali buat ambil barang-barang itu." "Boleh," ujar Alfa dan meminta izin pada istrinya itu. Yara terdiam sebentar, dia merasa khawatir dengan suaminya. Apalagi, Tuan Arlo pasti masih ada di sana. Yara memegang tangan suaminya, dia menatap Alfa seolah tak mengizinkannya. Namun, apa yang akan Alfa ambil tentunya sangat diperlukan. Apalagi, si kembar akan bersekolah. "Ya sudah, nggak apa-apa, tapi gak lama kan?" tanya Yara dengan tatapan sendu. "Tentu saja tidak akan lama, takutnya istri cantikku ini kangen." Ledek Alfa. "Apaan sih, mana ada kangen?" Sewot Yara dengan pipinya yang bersemu merah. Alfa mengendarai mobilnya menuju kediaman Elgard. Pria itu akan mengambil barang-barang penting miliknya. Dia teringat jika dirinya masihlah memiliki uang di brankasnya. Tentunya, ia akan menggunakan uang itu untuk keperluannya. Tentang pekerjaan di kantor. Alfa yakin jika dedinya lah yang sudah menggantikan untuk memimpin perusahaan Elgard Group. Sesampainya di kediaman Elgard, Alfa langsung masuk. Dia menuju kamarnya dan segera mengambil apa yang sudah dia rencanakan. Pria itu membuka lemari pakaiannya. Terlihat di sana ada sebuah lemari kecil dengan tombol pin di tengahnya. Alfa segera memasukkan pin dan tak lama pintu itu terbuka. Terlihatlah tumpukan uang berwarna merah. Dia segera mengambil tas miliknya dan memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Berikut, surat-surat penting dan dokumen penting lainnya. Tak lupa, dia membawa beberapa pakaiannya. Saat asik menata barangnya, tiba-tiba ada yang memanggilnya. "Alfa, kamu kembali, deh." Alfa menoleh. Dia yang tadinya memasang raut wajah terkejut langsung berubah tenang. "Mommy, aku pikir siapa?" ujar Alfa seraya menutup tasnya. Grace segera mendekati putranya dengan tatapan haru. Dia langsung memeluk anaknya itu dengan erat. Alfa juga sama, dia memeluk erat sang mommy. Ibu dan anak itu sekana meluapkan rasa rindu mereka. Padahal hanya tak bertemu kurang lebih seminggu lamanya. "Mommy, Alfa datang bukan untuk kembali. Tapi, Alfa datang untuk membawa barang-barang Alfa. Kakek telah memblokir semua kartu yang Alfa punya, termasuk tabungan Alfa. Yara saat ini sedang hamil. Alfa butuh uang untuk membawanya periksa ke dokter." Ujar Alfa yang mana membuat Grace terkejut. "Yara hamil? Hamil lagi?" seru Grace dengan mata membulat sempurna. Alfa mengangguk seraya tersenyum. "Mommy akan kembali memiliki cucu," serunya.
Astaga, tunggu di sini, jangan kemana-mana, seru Grace dengan semangat. Walau bingung, Alpha tetap menunggu. Tak lama, Grace kembali. Wanita itu terlihat menatap ke sana dan ke sini seakan mengawasi sesuatu. Lalu, dia kembali mendekat ke arah Alpha dan meraih tangan putranya itu. Simpan kartu ini. Titah Grace seraya meletakkan kartu ATM itu di atas telapak tangan putranya. Mom, tidak perlu. Aku masih memiliki uang, simpan saja uang Mommy. Ujar Alpha seraya menolak pemberian mominya itu. Grace menggeleng, dia kekeh memberikan kartu itu pada putranya. Simpan, di sini ada 1,5 M. Kamu bisa menggunakannya untuk membangun usaha. Memangnya, seterusnya kamu akan hidup dengan uang simpananmu itu? Uang itu akan habis tak akan lama. Kamu pastikan membutuhkan uang kembali. Kakek sudah memblacklistmu dari semua perusahaan. Kamu pasti akan kesulitan untuk mendapat kerja. Terang Grace yang mana membuat Alpha terkejut. Mommy tahu. Tanya Alpha. Tentu saja, kakekmu akan melakukan segala cara agar kamu kembali ke rumah ini dan kembali mengikuti apa yang dia inginkan. Jangan seperti dadimu, kamu lepas dari perintahnya. Ujar Grace dengan tatapan lekat. Alpha mengangguk, dia segera memeluk mominya kembali. Dia merasa senang, karena mominya sangat menyayangi istrinya melebihi putranya sendiri. Bahkan, Grace memberikan kartu itu untuknya karena perasaan yang khawatir. Mommy minta, jaga pola makan Farah sama Jovan ya. Mommy udah capek kasih mereka makan biar gembul pipinya, jangan dikempesin lagi. Stok cemilan yang banyak, beli susu yang bagus. Jangan membuat istrimu kesal dan lelah. Turuti apa yang dia mau selama itu tak membahayakannya. Alpha hanya menganggukkan kepalanya. Dia menerima semua nasihat sang Mommy. Pasti, aku akan mendengarkan semua perkataan Mommy. Yara juga pas. Kenapa kamu kembali? Suara Tuan Arlo mengejutkan keduanya. Alpha segera memasukkan kartu itu ke dalam saku jaketnya dan menatap sang kakek dengan tatapan dinginnya. Sudah bosan hidup susah bersama istrimu itu, ujar Tuan Arlo dengan seringai di bibirnya. Alpha tertawa hambar mendengarnya. Dia mengusap hidungnya yang tak terasa gatal. Dan kembali menatap pria baya di hadapannya itu. Alpha tak mengerti, mengapa kakeknya itu mengatakan jika dirinya hidup susah. Padahal, Alpha sama sekali tak merasakan itu. Justru, dia merasa hidupnya lebih bebas bersama dengan istri dan kedua anaknya. Aku merasa susah ketika hidup di sini. Aku punya segalanya, tapi aku terus terkekang dengan segala larangan kakek. Bahkan, kakek memintaku untuk membenci istriku sendiri. Kenapa kakek merasa kalah dengan kepergianku? Desis Alpha dengan tatapan tajam. Wanita itu membuatmu berbuat tak sopan pada kakekmu ini. Tanpa keluarga Elgard, kamu bukan siapa-siapa Alpha. Sentak Tuan Arlo dengan mata yang terlihat memerah. Grace sudah panik, dia memegang lengan putranya. Lalu ia berbisik lirih pada putranya itu untuk berhenti berdebat. Karena tak akan mungkin selesai. Alpha tersulut emosi, dia tak terima direndahkan begitu saja. Bukan maunya berada di keluarga dengan segala tuntutan yang diterapkan. Sudah, Pa, Alpha kembali hanya untuk mengambil barang-barangnya. Jangan memarahinya lagi, ujar Grace pada mertuanya itu. Mendengar Alpha mengambil barang-barangnya, pria baya itu menadahkan tangannya. Berikan kunci mobilmu itu.
Jangan lupa jika mobil yang kamu kenakan adalah mobil milik kakek. Ujar Tuan Arlo yang mana membuat Alfa terkesiap. Aku membelinya dari hasil jerih payahku sendiri. Memangnya, belasan tahun aku bekerja tak ada pendapatan yang aku dapatkan. Bahkan semua kartu milikku, kakek memblokirnya. Apa semuanya kurang sampai kakek harus mengambil mobilku juga? Sentak Alfa dengan tatapan tak percaya. Kau tidak butuh dengan keluarga ini kan? Uang yang kamu dapat dihasilkan dari perusahaan milikku. Aku bisa saja mengembalikan apa yang kamu inginkan. Asalkan kamu kembali berkata pada media jika si kembar adalah anakmu dengan mendiang istri pertamamu. Gara-gara perkataanmu waktu lalu, nama baik keluarga Elgard menjadi hancur. Kakek mencoba menyelamatkanmu tapi kamu. Aku kembalikan. Bersambung.